Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semua bersama saya Fatir. Welcome back again. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini apa kabar korang semua? Semoga disehatkan badannya dan juga dimudahkan rezekinya ya. Jangan bosan-bosan nonton video Fatir YouTuber, dan mungkin korang punya requestan ya, ingin saya reaction ya, punya video yang ingin saya reaction, korang boleh hantarkan ke Instagram saya, geng. Instagram saya namanya Fatir YouTuber juga, geng. Korang boleh message saya di Instagram, nanti saya akan reaction sesuai requestan teman-teman semua ya. Oke, di video kali ini kita bakalan bacakan tajuk video Malaysia udah tahun 3000. Wah, cepat sangat, geng. Perasaan ini baru tahun 2025. Kok cepat sangat jadi tahun 3000, geng. Indonesia masih ribut TikTok dan tol mahal. Ya Allah, apalagi kat Aceh, geng. Udah mahal tolnya. Terus infrastruktur pokoknya gitu, geng. Infrastruktur fasilitasnya, geng, masih semen, geng. Saya aja hampir 2 kali ya dalam setahun ganti ban mobil, geng. Karena kalau semen itu ya, jalan tol pakai semen itu, bannya itu dia tidak melekat. Nah, karena bukan aspal ya. Kalau aspal oke lah, tahan sedikit. Nah, tapi ini semen, geng. Jadi rugilah kita kan. Kalaupun kita nggak masuk ya kita perlu cepat. Nah, udah masuk pakai semen mahal lagi. Tapi kita syukuri ya, kita nggak ngeluh ya. Kita nggak ngeluh. Cuma kecewa. Oke, geng. Kita putarkan cuplikan videonya. Sebelum itu, bagi teman-teman yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel ini, tolong korang semua padamkan dulu subscribe-nya, geng. Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe karena subscribe itu percuma saja. Oke, geng, langsung aja yuk kita putarkan nih cuplikan videonya. 1, 2, 3, play. Bro, can someone please tell me? Okay. Since when is Malaysia living in the year 3000? Okay. Bro, someone just sent me a video of what Malaysia looks like right now. Apa artinya, geng? Bro, Saya tak paham, geng, bahasa Inggris. I'm starting to think we're the new third world country, bro. Okay. Let me just show you guys. Oke, kita tengok, geng. Hidup dengan cara lu jari tanah. Ini bahasa Inggris judulnya. Videonya bahasa Inggris. Bahasa mana ya? Oh, bahasa Malaysia. Cuma intro saja mungkin ya, bahasa Inggris. Oke, kita tengok videonya, geng, ya, dari channel Amas But Ganteng. bro, if you thought that was crazy, let me show you what their malls look like. Check this out. Wow. Dia menampilkan pavilion Malaysia, geng. Terus KLCC, terus lot 10. Wow, lihat ini, bro. Apa? Bro, Kacau. what? Am I the only one that thinks that Malaysia is getting ahead of the US? Bro, there is no freaking way Malaysia actually looks like that, bro. Geng, orang Amerika pun puji Malaysia, geng. Gua nggak ngerti ya, sejak kapan Malaysia tuh hidup di tahun 3000 sementara kita masih kejebak di tahun 1998. Kacau, geng. Serius bro, barusan gua dikirimin video sama temen, katanya itu kondisi real time Malaysia sekarang. Gua awalnya pikir itu video film sci-fi. Wow. Tapi ternyata beneran real bro. Gua sampai garu-garu kepala, ini kita yang maju atau kita yang udah ketinggalan jauh kayak rel KA di Tanah Abang. Nah, itu dia, geng. Kita ketinggalan atau mereka sudah maju terlalu jauh, geng, ya. Bahkan saya pernah dapat ya salah satu komentar di video YouTube saya kemarin. Ada yang mengatakan, apalagi kalau Aceh nih, katanya Aceh ini masih tahun 70-an, geng. Jauh sangat, geng, sama Malaysia, geng, ya. Macam Malaysia tahun 70 katanya, geng. Itu kondisi sekarang di Banda Aceh, geng, ya. Wah, kalau macam tuh kita dapat komen, kita sebagai rakyat Aceh kecewa agak. Nah, sangat kecewa, geng. Masa orang sudah tahun 3000, kita masih tahun 70-an. Waduh, kacau, geng, kacau. Tapi kalau bandingin, kayak lo bandingin iPhone 15 sama HP China yang baru nyala kalau digetok. Iya, Malaysia siap. tuh kayak udah ngerancang buat masa depan. Ekonomi digital jalan, kota Benar. minta digarap, Betul. sistem transportasi dikembangin. Betul. Kita masih sibuk. ngurusin iktp yang dari dulu katanya mau digital, tapi ujung-ujungnya tetap disuruh fotokopi bolak-balik. Betul. Semua Korupsi bro, banyak, gua geng. pikir jangan-jangan kita nih bukan negara berkembang, tapi Betul. negara yang udah berhenti berkembang. Waduh, Iya kacau. bro, kita bangga punya gedung tinggi, tapi Benar. isinya cuma kantor kosong. Wah. Bangga bangun ibu kota baru, Betul. tapi yang lama aja masih banyak yang bolong infrastrukturnya. Wah. Kalau terus kayak gini, kita bukan ditinggalin negara lain, kita ditinggalin sama generasi kita sendiri yang Betul. milih cabut ke luar negeri. Wah. Malaysia mungkin nggak sempurna bro, tapi mereka tahu arah. Benar. Kita
masih nyasar di peta pembangunan, sibuk selfie sama pejabat, dan tiap tahun bikin rencana baru tapi hasilnya itu aja. Betul. Gue cuma pengen nanti kalau ada orang luar lihat Indonesia, mereka bilang, bro, negara lo kayak Malaysia di masa depan ya. Wow. Bukan sebaliknya. Betul. Ini pavilion kayaknya. Oke bro, gue lanjut. Masih dalam gaya Jaksel yang santai tapi penuh sindiran tajam-tajam manja. Yang kalau dibaca pelan-pelan tuh bisa nyentil sampai ke akar nasionalisme. Dan bro, jangan salah, ini bukan cuma soal infrastruktur doang. Ini udah masuk ke mindset. Mindset warga, mindset pejabat, dan mindset sistem. Di Malaysia lu bakal lihat aparat yang sopan, pelayanan publik yang efisien, dan birokrasi yang nggak bikin lo pengen nangis di pojokan. Wow. Sementara kita mau bikin KTP aja bisa jadi trilogi, kayak film The Lord of the Rings. Dari antri, disuruh balik besok, terus tiba-tiba datanya hilang. Lah gimana rakyat bisa percaya sama negara kalau data aja gampang ngilang, bro? Coba deh lihat sekolah-sekolah mereka. Anak-anak SD di sana udah diajar coding, bro. Coding. Kita, anak-anak SD masih disuruh baris panas-panasan sambil nyanyi lagu nasional, tapi gurunya nggak pernah ajarin cara berpikir kritis. Betul. Lu sadar nggak sih bro, kita ini udah kayak mobil tua, suaranya berisik tapi jalannya pelan. Banyak banget seremoni, pidato, program 5 tahun, tapi pas ditanya hasilnya malah ngegas balik. Belum lagi. Geng. Nah, macam mana ini geng ya? Ini tamparan sangat keras bagi kita semua geng. Dikarenakan ya, metode pembelajaran kita ini jauh tertinggal kayaknya, apalagi budak-budak kecil itu yang sekolah dasar kita cakap ya. Ya tak salah lah sama yang video yang dikatakan tadi. Mereka mengatakan di video tersebut anak-anak kita masih disuruh lagu nyanyi-nyanyi macam tuh, baris panas-panasan di lapangan. Wah, itu kacau geng. Sedangkan orang ya, anak orang ya, budak-budak orang kat Malaysia tuh udah belajar coding, dah belajar AI. Waduh geng, dan mereka juga dah belajar bikin robot. Kita ini kapan ini geng mau berkembang geng? Jangan sampai kita jadi mobil tua geng, nggak jalan-jalan ya, jalan di tempat. Oke geng, kita lanjut lagi nih videonya. Play. Padahal bro, di negara kayak Malaysia rakyatnya nggak takut bersuara. Wow. Ketika Najib Razak korupsi, rakyat demo. Wow. Ketika sistem nggak adil, rakyat turun. Betul. Dan hasilnya pemimpin yang salah beneran dijatuhin. Wow. Di kita baru kritik dikit aja udah dibilang makar. Benar. Baru nanya transparansi anggaran dikit udah dituduh nggak nasionalis. Betul. Nasionalisme tuh bukan nurut buta bro. Betul. Nasionalisme tuh berani jaga negeri dari tangan-tangan kotor. Betul. Makanya yang kedua, edukasi diri penting banget. Benar. Lo gak bisa lagi jadi generasi rebahan yang cuma tahu tren TikTok tapi nggak ngerti kenapa harga cabai bisa naik sampai 50.000. Wow. Lo harus ngerti gimana sistem kerja pemerintah, gimana APBN dibagi, Betul. siapa yang nyusun undang-undang, dan kenapa suara lo pas pemilu itu penting banget. Karena satu suara bisa nentuin 5 tahun ke depan. Kalau lo cuek, yang naik bukan yang kerja, tapi yang bisa beli suara paling banyak. Wow. Ketiga bro, support usaha kecil. Betul. Lo lihat Malaysia tuh banyak bantu UMKM. Benar. Kita juga bisa. Nggak usah nunggu bantuan dari pemerintah yang entah kapan datangnya. Mulai dari teman sendiri, promosiin usaha teman, beli produk lokal, kasih review jujur. Kalau kita kompak, ekonomi rakyat bakal kuat tanpa harus nunggu investor asing datang bawa janji manis yang ujung-ujungnya narik keuntungan sendiri. Benar sekali geng. Nah ini salah satu ilmu yang kita dapat dari Malaysia adalah mereka lebih mendukung UMKM-nya dari negara jirannya tersebut geng. Kalau kita lebih suka yang asing geng ya. Kenapa boleh SDM kita ini macam nih geng? Kenapa kita lebih suka barang-barang asing? Misalkan kita bilang ini, kayak orang Malaysia itu lebih cinta mereka naik mobil Proton, yaitu mobil negaranya sendiri geng. Sedangkan kita lebih cinta naik mobil Toyota ya. Toyota itu padahal kita tahu itu adalah dari negara Jepang geng. Zaman dahulu kita sudah dijajah sama Jepang, tapi kita sampai mati pun anak cucu kita, cicit kita sampai hari ini masih juga menggunakan mobil Toyota geng. Bukan saya melarangnya geng, tapi setidaknya pemerintah mengeluarkanlah satu mobil ataupun satu jenis jenama mobil Indonesia itu yang bisa dipakai seluruh rakyat Indonesia geng. Macam Malaysia geng ya, yaitu Proton geng. Nah mereka bahkan bangga loh naik mobil Proton geng, tapi kita tidak bangga dengan produk sendiri geng ya. Bahkan kita lebih bangga naik mobil Toyota, yaitu dari Jepang geng. Kita secara tidak langsung kita mengirimkan uang kepada orang Jepang geng. Kita membiayai hidup orang Jepang geng. Padahal mereka tidak menjajah lagi zaman sekarang, tapi uangnya tetap mengalir ke mereka. Itulah pintarnya Jepang geng. Kenapa kita
tidak ada orang pintar. Nah, padahal kan Indonesia ini katanya negeri kaya, negeri berkembang. Nah, cobalah dipikirkan lagi ya. Oke teman-teman, itu aja nih video hari ini. Semoga bermanfaat. Dan satu pesan saya buat ke orang semua, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Oke, saya Fatir. Bye.